Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dan Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode yang kedua dengan judul Merentang Gendewa Luka. Dalam seri yang ke-47 ini, dengan para pemain Hari Atik sebagai Satyamurti, Wenda Lubis sebagai Senopati Narakupita, Heri sebagai Sri Baginda Kertajaya, dibantu oleh Slamet sebagai prajurit, dan pembawa cerita Asdi Suhastri. Dengan sekali tebas saja, Kris Senopati berhasil membunuh ular yang berada di hadapannya. Sambil menarik nafas panjang, dia pun kemudian menarungkan kembali keris itu. Dan sekarang dia baru menyadari kalau kudanya sudah tidak lagi berada di situ. Sambil menatap ke arah utara di mana kudanya tadi berlari,
Senopati Narakupita melompat untuk mencari kudanya. Untung saja dia tidak berlari jauh. Sial. Gara-gara ular itu perjalananku jadi sedikit terhambat. Untung saja kau tidak berlari jauh, Putih. Rupanya kau mengerti kalau aku sangat membutuhkanmu. Nah, ayolah. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Heya, 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 heya. Kenapa Senopati Naragupita belum juga datang? Apakah dia mengalami masalah? Biasanya kalau ia kuperintahkan datang ke rumah Tumenggung Murti Wandawa, ia sudah kembali dalam waktu yang cepat. Hari sudah jauh malam. Apakah aku akan menunggu saja? Atau sebaiknya aku istirahat? Persoalan ini sangat penting sekali. Kalau saja Tumenggung Murti Wandawa tidak segera ku beritahu, aku khawatir keadaan jadi terlambat. Oh iya, sebaiknya aku istirahat saja dulu. Biarlah Senopati dan Tumenggung Murti Wandawa menemuiku besok siang saja. Setelah beberapa saat Senopati Narakupita dan Tumenggung Murti Wandawa yang ditunggu tak muncul juga, Sri Baginda Kertajaya akhirnya memutuskan diri untuk beristirahat. Sementara itu, Senopati Narakupita telah sampai di regol pintu masuk gerbang istana. Malam semakin larut, suasana pun mulai terasa dingin menyentuh. Hari sudah jauh malam. Aku rasa sekarang Sri Baginda sedang beristirahat. Iya, sebaiknya besok saja kutemui beliau. Tumenggung Murti Wandawa, kenapa sekarang dia tidak menghadapku? Ampun, tuanku. Menurut Kakang Tumenggung, hari ini dia tidak bisa menghadap tuanku. Lalu apa alasannya kenapa dia tidak mau menghadap padaku? Dia tidak mempunyai alasan apa-apa, tuanku. Tetapi yang hamba lihat, keadaannya amat menyedihkan sekali. Kelihatannya Kakang Tumenggung mempunyai persoalan yang cukup berat, tuanku. Aku tidak mengerti dengan apa yang kau maksudkan. Lebih baik kau ceritakan saja apa sebenarnya yang tengah terjadi terhadap Tumenggung Murti Wandawa, Senopati. Baik, tuanku. Dengan hati-hati dan penuh rasa hormat, Senopati Narakupita pun menceritakan apa yang tengah terjadi pada Tumenggung Murti Wandawa. Sementara Sri Baginda Kertajaya sedikit termenung setelah mengetahui keadaan Tumenggung Murti Wandawa. Jadi kau sendiri belum mengetahui apa sebenarnya yang tengah ia hadapi. Benar, tuanku. Lalu apa pendapatmu mengenai keadaan Tumenggung Murti Wandawa sekarang? Ampun, tuanku. Hamba belum mempunyai pendapat apa-apa mengenai Kakang Tumenggung Murti Wandawa. Tetapi jika tuanku setuju, hamba bermaksud mencari tahu sampai sejauh mana persoalan yang sedang dihadapi oleh Kakang Tumenggung. Oh, begitu. Baiklah. Selidiki sampai sejauh mana persoalan yang membuat dia sampai begitu. Tumenggung Murti Wandawa adalah tumenggung andalanku. Aku tidak ingin kalau dia sampai mempunyai persoalan lain.
Karena hanya dialah yang kuanggap mampu untuk menghadapi kekisruhan di Kediri. Terutama untuk menggempur orang-orang yang mempunyai kekuatan di Bedander. Hamba Baginda. Nah, kalau begitu segeralah kau selidiki sekarang. Baik, tuanku. Tapi hamba pun mohon tuanku memberi sedikit waktu, agar tugas hamba untuk mencari tahu persoalan Kakang Tumenggung tidak terlalu tergesa-gesa. Baik, pergilah. Baik, tuanku. Hamba mohon diri. Segera meninggalkan ruang utama istana. Dan sesampainya di pintu regol, senopati itu pun segera melarikan kudanya untuk kembali ke Ketumenggungan. Matahari nampak masih memayung menumpahkan cahaya. Sinarnya nampak semburat kemana-mana. Sementara dahan-dahan pohon bergoyang dihempas angin. Beberapa daunnya nampak luruh ke tanah. Senopati Narakupita masih melarikan kudanya menelusuri jalan setapak yang banyak ditumbuhi rumput ilalang. Dan sebentar kemudian, dia sudah sampai di pintu regol Ketumenggungan. Tuan Senopati, apakah Tuan ingin bertemu dengan Gusti Tumenggung lagi? Iya. Prajurit. Iya. Tolong kau tempatkan kuda ini. Sebentar. Kakang Tumenggung ada di kamarnya, bukan? Ada, Tuan Senopati. Sejak dari semalam pun, Gusti Tumenggung tidak keluar dari sanggar Kanuragan itu. Kalau Tuan ingin bertemu langsung, silakan saja Tuan ke sanggar itu. Iya, terima kasih. Ada apa sebenarnya ini? Sudah 2 kali Tuan Senopati datang ke sini. Ya, aku khawatir akan terjadi sesuatu terhadap Gusti Tumenggung. Tapi ya, ini kan urusan para pejabat istana. Untuk apa aku mengetahui urusan orang-orang atas? Ya, aku kan hanya menjalankan perintah saja. Prajurit itu pun segera membawa kuda Senopati untuk ditempatkan di tempat seperti biasa. Sementara Senopati Narakupita melangkah ke ruang sanggar Kanuragan. Sekarang dia sudah berada di muka pintu kamar itu lagi. Melihat kedatangan Senopati Narakupita, Tumenggung Murtiwandawa hanya menatap datar sambil tersenyum kecil. Senopati Narakupita. Kelihatannya tugas yang sedang kau emban ini cukup penting sekali, sehingga membuat kau harus datang ke tempatku lagi. Iya, begitulah Kakang. Tetapi sebenarnya tugas yang diberikan Sri Baginda berat atau tidak, jika sudah dilimpahkan kepada kita, mau tidak mau kita harus melaksanakannya. Apakah Sri Baginda marah atau murka kepadaku? Tidak, Kakang. Sri Baginda orang yang bijaksana untuk memutuskan sesuatu jika yang bersalah adalah Kakang. Luar biasa. Ternyata aku benar-benar dihormati. Mungkin kalau bukan aku yang membangkang perintah Sri Baginda, orang itu sudah dihukum atau barangkali dijemur di alun-alun. Lalu, apalagi keperluanmu datang kemari? Kedatanganku kemari yang kedua kali ini sebenarnya bukan atas perintah dari Sri Baginda, Kakang. Tetapi atas kemauanku sendiri. Aku ingin menemani Kakang. Barangkali Kakang butuh seorang teman untuk menyejukkan hati Kakang. Kau pikir aku sedang sakit, ha? Tubuhku ini memang tidak sakit. Tetapi ini, kepalaku, pikiranku sedang tidak tenang. Dan kalau kau bilang bahwa kau kemari untuk menemaniku, aku ini sama sekali tak butuh teman. Apalagi teman dari istana. Memuakkan. Apa maksud Kakang? Kenapa Kakang bersikap seperti itu padaku?
Kita sama-sama seorang punggawa kerajaan, Kakang. Sebaiknya kita saling menghargai. Tidak pantas Kakang bersikap seperti itu kepadaku. Sudahlah, Senopati Narakupita. Jangan kau ucapkan sekali lagi. Atau kau sebut aku sebagai punggawa kerajaan. Setelah kepergianmu semalam, aku merenung membayangkan apa sebenarnya yang selama ini telah kulakukan. Cukup banyak dosa yang telah kuperbuat. Baru sekarang mataku terbuka. Ya, terbuka setelah aku bertarung dan membunuh adik kandungku sendiri. Ah, jadi Kakang telah membunuh adik kandung Kakang Tumenggung sendiri? Iya. Sebenarnya aku pun tak menginginkan hal itu terjadi. Kau tahu, Senopati Narakupita, setelah kematian adikku itu, hidupku seolah-olah tidak tenang. Dan ditambah lagi dengan munculnya 2 orang anakku yang akan menuntut tanggung jawabku. Jadi Kakang masih mempunyai 2 orang anak lagi? Benar. 2 anakku itu adalah hasil perbuatan burukku di masa lalu. Sekarang saatnya lah aku harus mengambil keputusan. Dan keputusan ini kuanggap tepat. Karena untuk memperingan beban penderitaanku. Aku tidak mengerti dengan apa yang Kakang maksudkan. Keputusan apa sebenarnya yang akan Kakang ambil? Aku akan menanggalkan kedudukanku. Aku akan mengundurkan diri menjadi punggawa kerajaan. Senopati Narakupita terkejut. Dia tidak menyangka kalau Tumenggung Murtiwandawa akan berkata demikian. Wajah Senopati Kerajaan Kediri itu mendadak jadi pucat. Dia tidak bisa membayangkan keputusan yang diambil Tumenggung Murtiwandawa. Kemudian dia pun menarik napas panjang sambil melangkah mendekati Tumenggung yang Lalu tiba-tiba saja Kakang mengambil keputusan untuk mengundurkan diri. Apakah ini bukan berarti perbuatan yang bodoh dan ceroboh, Kakang? Kalau menurut pendapatmu, aku telah mengambil tindakan yang bodoh. Tetapi menurutku sendiri adalah tindakan yang tepat. Aku mengambil tindakan itu bukan berarti tidak merenungkan terlebih dahulu. Aku berpikir cukup, Senopati. Banyak pertimbangan-pertimbangan yang aku pikirkan. Dan ternyata keputusan itu cukup tepat. Sudahlah. Kau tak perlu turut campur dengan segala yang aku lakukan. Tetapi setidak-tidaknya Kakang mempunyai alasan. Kalau memang Kakang akan mengundurkan diri. Alasan. Baik, Senopati Narakupita. Alasanku yang pertama, aku sudah muak dengan diriku sendiri. Aku orang yang mempunyai banyak dosa. Perbuatanku sudah bukan perbuatan orang yang mempunyai akal sehat. Dan yang kedua, aku muak dengan hidup ini. Dan juga muak dengan tingkah laku Sri Baginda yang munafik dan kotor. Gila. Kakang telah berani menghina Sri Baginda. Ya. Aku tidak takut dengan siapapun. Aku muak melihat kebejatan dan keburukan Sri Baginda. Wanita-wanita kelangenan, kebebasan mereka diabaikan hanya untuk dijadikan pemuas nafsu. Kemudian juga keingkaran Sri Baginda atas Bathara di langit. Baginda merasa seolah-olah dirinya adalah utusan dewa-dewa. Apakah Sri Baginda pun tidak gila? Cukup, Kakang Murtiwandawa. Aku tidak ingin Kakang menghina Sri Baginda. Kakang telah melakukan hal yang salah di hadapanku. Untuk hal ini, terlepas
Terpaksa aku bertindak tegas kepada Kakang. Apa yang ingin kau lakukan terhadapku, Senopati Kediri? Kau akan menangkapku karena kata-kataku telah menyinggung rajamu, begitu? Luar biasa sekali kau, Senopati. Ya, begitulah sebagai seorang senopati yang setia dan mengabdi sepenuhnya pada raja. Cukup. Kakang tidak perlu mengejekku. Kau lihat lencana yang kubawa ini. Dengan membawa lencana ini, artinya aku berhak bertindak apapun terhadap orang yang berani menentang Sri Baginda, apalagi menghinanya. Oh, jadi kau akan menangkapku? Ya, terpaksa aku bertindak demikian, Kakang, karena Kakang telah berani menghina Sri Baginda. Silakan, kalau kau memang mau menangkapku. Tetapi setidak-tidaknya kau renungkan dulu betapa perbuatan Sri Baginda adalah bukan perbuatan seorang raja. Itu bukan urusanku. Apapun yang akan dilakukan Sri Baginda, itu sudah menjadi haknya. Aku sebagai punggawa kerajaan hanya menjalankan tugas. Dan sekarang Kakang harus aku tangkap untuk mempertanggungjawabkan kata-kata Kakang. Kalau aku menolak, apa yang akan kau lakukan, Senopati? Aku akan memaksa Kakang. Apapun caranya, Kakang harus kubawa menghadap Sri Baginda. Senopati Narakupita nampak masih terhunus. Tangannya sedikit gemetar menahan amarah yang hampir meledak. Sementara Tumenggung Murtiwandawa yang sekarang berdiri menghadap Senopati hanya tersenyum mengejek sambil matanya tetap tajam memandang mata ujung keris itu. Keduanya nampak dalam keadaan tegang, masing-masing saling berhati-hati. Sebelum segalanya jadi berubah, aku harap Kakang menuruti kata-kataku. Sekarang juga Kakang harus menghadap Sri Baginda Kertajaya. Kakang Tumenggung harus bertanggung jawab atas kata-kata Kakang tadi. Sudah sejauh itukah pengabdianmu pada Kertajaya? Kau berani mengorbankan jiwa ragamu demi kekotoran dan kebusukan seorang raja seperti Kertajaya. Sayang sekali. Seharusnya seorang senopati sepertimu mempunyai wawasan yang luas. Jangan hanya memandang pada satu sudut saja. Kau seharusnya membuka mata hatimu untuk tidak tergiur dengan jabatan yang kau sandang. Itu tidak ada artinya, Senopati. Cukup! Kakang tidak perlu mengurusi aku. Apapun yang kulakukan itu sudah menjadi tanggung jawabku. Kalau Kakang bilang bahwa jabatanku itu tidak ada artinya, tetapi bagiku sangatlah berarti, Kakang. Aku harus tetap mengabdi pada Sri Baginda, siapapun adanya dia. Dan aku yakin bahwa Sri Baginda adalah titisan para dewa. Titisan para dewa. Titisan yang bagaimana? Dan dewa mana yang bersemayam di dalam hatinya? Hah? Para dewa tidak mempunyai hati busuk dan kotor yang seperti dilakukan oleh Kertajaya. Hentikan kata-kata kotormu itu, Kakang! Lihatlah apa yang kugenggam ini.
Aku tidak takut sekalipun Kakang seorang tumenggung yang hebat dan menjadi andalan Sri Baginda. Tetapi demi menjalankan tugas, apapun risikonya akan aku tetap melakukannya. Jadi kau benar-benar ingin mengajarku, Senopati? Terpaksa, Kakang. Karena biar bagaimanapun Kakang harus kubawa untuk menghadap Sri Baginda. Bagus. Itu lebih baik kau lakukan daripada kau kembali hanya tinggal nama saja. Barak! Rupanya kita memang harus mengadu jiwa, Kakang. Persahabatan yang seharusnya berjalan dengan selaras, tetapi sekarang harus hancur bersama kesombonganmu. Nah, Kakang, seranglah aku dengan ajian andalanmu, ajian Raga Bajra. Sayang sekali, Senopati Kediri yang diandalkan oleh Kertajaya sekarang harus mampus dengan sia-sia di tangan seorang pembelot. Bagus, kalau kau memang sudah siap untuk kukirim ke neraka. Cukup! Cukup, Kakang! Tidak ada gunanya kau terus sesumbar Murti Wandawa. Aku sudah siap menerima perlawananmu. Rupanya kau termasuk seorang senopati yang tidak bisa menahan amarah. Senopati Narakupita, sekali lagi ku peringatkan padamu, jangan sekali-kali lagi kau sebut namaku dengan panggilan Murti Wandawa. Nama itu sekarang tidak ada artinya lagi buatku. Asal kau tahu saja, namaku yang sebenarnya adalah Sakyamurti. Sakyamurti. Jadi nama itulah yang membuat pikiranmu berubah kembali menjadi dangkal. Nah, Sakyamurti, rasakanlah tikaman kerisku ini. Ayo Senopati Kediri yang perkasa, tunjukkanlah kehebatanmu. Jangan bisamu hanya menangkis dan menghindar seperti kerbau dulu. Sebelum aku membalas serangan-seranganmu. Sombong. Ini. Kenapa kau hentikan serangan? Apakah kau sudah merasa kalah? Kalau memang demikian, sekarang giliranku untuk menyerangmu. Nah, bersiaplah menjaga seranganku. Kalau kau tidak berhasil menahannya, maka nyawamu lah sasarannya. Tunggu. Lagakmu semakin tinggi saja, Kakang. Aku belum merasa kalah menghadapimu. Aku sengaja tidak menyerangmu karena ingin memperingatkanmu. Lebih baik kau menyerah saja daripada nanti masalah ini berbuntut panjang, Kakang. Segalanya belum terlambat. Kalau memang kau mau mengakui kesalahan yang baru saja kau perbuat. Pantang bagi Sakyamurti untuk menarik ludah yang sudah terbuat. Sekali aku membenci Kertajaya, maka seumur hidup aku tak akan mau mengenal dia. Sakyamurti harus bisa melihat dan memandang mana yang pantas dibilang baik dan mana yang pantas dikatakan jelek. Jangan coba-coba mempengaruhiku, Senopati Narakupita.
Sekalipun beribu-ribu pasukan Kediri akan mengajarku karena kesalahanku tadi, aku tak akan mundur. Aku akan hadapi mereka semua. Sial. Ternyata aku di sini hanya menjadi umpan dari ketidakwarasannya. Rasanya aku kehabisan akal untuk melarikan diri dari tempat ini. Apa yang kau pikirkan, Narakupita? Apakah kau sedang berpikir untuk melarikan diri? Percuma. Biar bagaimanapun, aku tak akan membiarkan kau lolos dari sini. Ayo, bersiap-siaplah untuk menerima seranganku. Baik. Keluarkan seluruh ajian yang Kakang miliki. Aku tidak akan takut sekalipun kehebatan Kakang berada jauh di atasku. Mungkin ini sudah terlanjur kuhadapi. Jadi apa gunanya aku melarikan diri? Baik, jangan putus asa, sobat. Berjuanglah untuk menyelamatkan nyawamu. Kalau seranganmu tadi bukan main-main, maka aku pun akan menyerangmu dengan sungguh-sungguh. Apakah aku sekarang? Dia sudah mulai menerapkan ajian andalannya. Biar bagaimana, aku harus bisa melarikan diri dari tempat sial ini. Iya, aku tidak mau menjadi umpan empuk bagi Murtiwandawa. Senopati Narakupita seakan-akan kehabisan akal untuk melarikan diri. Wajahnya nampak tegang, apalagi setelah melihat Tumenggung Murtiwandawa mulai mengeterapkan ajiannya. Perlahan Senopati Kediri itu mundur beberapa tapak, sambil kemudian memainkan kerisnya yang masih digenggam. Rasanya sangat sulit sekali melarikan diri dari tempat ini. Mau tidak mau, aku harus mencoba melayaninya. Ya, sambil mencari akal bagaimana meloloskan diri. Kalau begitu, aku akan melayaninya dengan ajian Narantakaku. Setelah memasukkan kerisnya ke dalam warangkanya, Senopati Narakupita kemudian mengangkat kedua tangannya ke udara, kemudian menyatukannya. Setelah kedua telapak tangan itu menyatu, tak lama kemudian terlihatlah asap tipis keluar dari kedua telapak tangan itu. Dan kemudian sambil membuka lagi tangannya, Senopati Narakupita menatap tajam wajah Tumenggung Murtiwandawa. Sementara Tumenggung Murtiwandawa sendiri telah menerapkan ajian Kakang Barat Adipungsu. Wujud Tumenggung Murtiwandawa sekarang telah menjadi 3 orang. 3 wujud yang sama itu nampak tertawa mengejek ke arah Senopati Narakupita. Keadaan menjadi tambah tegang setelah keduanya masing-masing mengeluarkan ajian andalannya. Ayo Narakupita, kita mulai lagi pertarungan ini. Aku jadi sudah tidak semakin sabar saja setelah melihat kau menerapkan ajian. Kelihatannya ajian itu sangat ampuh sekali. Jangan terlampau banyak bicara kau Murtiwandawa. Ayo tunjukkanlah kekuatan yang kau salurkan itu. Sekalipun wujudmu sekarang telah menjadi 3, aku tidak akan gentar melawanmu. Bagus. Artinya dengan begitu perlawananku tak akan berat sebelah. Aku memang suka kalau kau bisa mengimbangi jurus-jurusku. Tetapi kalau seperti tadi, justru hanya akan membuatku bosan saja. Cukup!
Cukup manusia licik! Jangan terlalu banyak sesumbar. Kita buktikan saja siapa yang lebih unggul di antara kita. Dan kita buktikan siapa yang lebih berhak untuk menatap matahari esok. Kalau memang begitu, ya seranglah aku duluan. Kalau semula aku yang mau membalas serangan, sekarang lebih baik kau saja yang menyerangku. Pilih satu di antara wujudku yang menurutmu adalah Sakya Murti asli. Ayo, kenapa harus sungkan-sungkan? Kepala besar mulut! Rasakan ini! Kau memukul arah yang kosong, Sobat. Nah, pukullah aku. Pukullah aku. Tak akan menghindar atau membalas seranganmu. Manusia sombong kau! Sungguh pukulan yang sia-sia. Ternyata kau hanya memukul bayangan kosong saja. Senopati Kediri, pasanglah panca indramu yang tajam. Kenapa kau jadi sebodoh itu? Tidak bisa membedakan mana wujudku yang asli dan mana yang bukan. Ayo serang lagi. Siap. Sungguh hebat sekali ilmu yang dimilikinya. Aku benar-benar kehabisan akal. Dan rasanya tidak mungkin aku bisa keluar dari sangkar ini. Seandainya aku gagal mengalahkan Tumenggung Murtiwandawa, berarti kematianlah yang kualami. Seandainya aku mati, bagaimana dengan Wara Palupi? Tidak. Aku harus mampu mempertahankan diri. Dan kalau perlu menjatuhkan Kakang Murtiwandawa, biarlah aku akan menyerang ketiga wujud itu dalam waktu yang bersamaan. Mudah-mudahan saja aku berhasil. Tapi tiga wujud Kakang Murtiwandawa tidak dalam jarak yang berdekatan. Biar, akan ku coba saja. Rupanya kau mulai bersiap untuk menyerangku lagi, Senopati. Ayolah. Kembali Senopati memasang kuda-kudanya sambil bersiap-siap menyerang Tumenggung Murtiwandawa. Tak lama kemudian dia melompat sambil menyerang ketiga wujud itu dalam waktu yang bersamaan. Hebat sekali. Kau mampu menyerang wujudku dalam waktu yang bersamaan. Tapi sayang sekali, wujudku yang satu ini gagal kau pukul. Tak perlu putus asa. Ayo, kerahkan kembali tenagamu. Robohkan aku seperti yang kau lakukan tadi. Aku akan memberikan kesempatan yang panjang sebelum pikiranku berubah. Gila, benar-benar ilmu yang luar biasa. Aku benar-benar tidak sanggup. Pupus sudah harapanku untuk meloloskan diri. Ilmu Narantaka andalanku tidak berarti sama sekali. Hai, Senopati, kenapa kau jadi terpaku seperti itu? Apakah kau memang sudah tak sanggup lagi melawanku? Kalau begitu, biarlah aku yang berganti menyerangmu. Ayo, bersiap-siaplah. Tidak perlu banyak mulut. Sejak tadi pun aku sudah siap menyambut seranganmu. Seranglah aku dengan ketiga wujudmu itu. Aku tidak akan menyingkir barang setapak pun. Benar-benar Senopati yang berani. Tetapi sayang, keberaniannya hanya akan sia-sia saja ditelan kebodohannya sendiri. Kalau saja tadi kau tidak bersikap lancang dan sembrono, mungkin aku pun tak akan menjatuhkan tangan kasarku. Tapi sekali lagi, sayang, semua itu sudah terlambat. Kau pikir aku menyesal telah berkata begitu? Aku seorang prajurit Murtiwandawa. Apapun kata-kata yang telah kulontarkan, berarti aku harus berani menanggung resiko dari perkataanku sendiri. Tidak ada sejarah dalam diriku jika aku bertindak kemudian menyesali tindakanku sendiri. Ya. Sejak aku mengenal siapa kau,
Kau memang termasuk orang yang berani dan bertanggung jawab atas tindakan yang kau lakukan. Sebenarnya sangat disayangkan kalau aku harus bertindak kasar terhadap orang yang kuanggap baik. Tetapi itu sudah kesalahanmu sendiri. Maka dengan sangat menyesal, aku harus menyingkirkan orang-orang yang terlalu setia dengan Kertajaya. Sudah! Jangan hanya banyak bersumbang! Karena kata-katamu bukan lagi kata-kata orang waras. Oh, bangsat! Kau berani menghinaku? Baik, bersiap-siaplah. Keparat, kau pengkhianat. Aku tidak menyangka kau mau berbuat tega terhadapku. Itulah risikonya. Kalau orang berani menantangku, apalagi menghinaku. Sakyamurti memang belum ada tandingannya di tanah Kediri ini. Manusia sombong. Nyawamu pun tidak akan lama bersemayam di dalam tubuhmu. Dengan kematianku ini, prajurit Kediri tidak akan tinggal diam melihatnya. Kau pasti akan menjadi buronan. Percuma prajurit Kediri memburuku. Mereka sama saja memburu serigala di malam hari. Senopati Naragupita, nyawamu sekarang tinggal di tenggorokan. Bicaralah. Apa yang kau inginkan sebelum ajalmu tiba? Bangsat. Manusia tidak tahu balas budi. Kau pasti akan menyesal, Murtiwandawa. Lihat saja nanti akibatnya. Menyesal? Apa yang akan kusesalkan? Kau sebenarnya tidak mempunyai arti apa-apa bagiku. Jadi untuk apa aku sesalkan kematiannya? Kasihan. Senopati hebat sepertimu harus mati dengan sia-sia di tangan Sakyamurti. Ya, bersenang-senanglah karena kau berhasil membunuhku. Seperti yang kukatakan tadi, kau pasti akan menyesal. Aku tidak mengerti dengan kata-katamu itu. Daripada kau membuatku pusing saja, lebih baik secepatnya kau kukirim ke neraka. Rasakan ini. Teriakan menyayat melengking misi lengan Sanggar Kanuragan. Dalam sekejap saja, tubuh Senopati Naragupita sudah tidak berkutik lagi. Sementara darah masih menetes dari sela-sela bibirnya. Dan bukan itu saja, setelah tadi Sakyamurti atau Tumenggung Murtiwandawa memukul dada Senopati dengan kekuatan yang dalam, darah keluar dari kedua telinganya. Tumenggung Murtiwandawa tersenyum. Lalu ketiga wujud itu pun bersatu kembali. Sementara itu di luar ruangan Sanggar Kanuragan, rupanya para prajurit yang mendengar teriakan menyayat dari Senopati Naragupita berkumpul sambil berbisik-bisik berulang. Aku rasa Senopati Naragupita tewas. Gusti Tumenggung bukanlah lawan yang enteng. Dia mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Pula apa maksudnya ia berani melawan Gusti Tumenggung? Cari penyakit saja.
Iya, kenapa ya? Kedua sahabat itu berkelahi. Wah, pasti berbutuh panjang ini nanti. Prajurit, ada apa sebenarnya di dalam sanggar itu? Anu Gusti, tadi saya dengar ada perkelahian. Hah? Perkelahian? Benar Gusti. Gusti Tumenggung dan Tuan Senopati Naragupita berkelahi. Tapi saya tidak tahu apa yang menyebabkan keduanya berkelahi. Ibu, kita harus melihatnya ke sanggar itu. Saya khawatir terjadi apa-apa terhadap Kang Mas Naragupita. Anu dan Ayu, saya rasa Tuan Senopati mengalami bahaya. Ya, sebaiknya cepat saja dilihat. Barangkali belum terlambat. Gusti Tumenggung orang yang berbahaya dan hebat. Ayah, Bu, saya tidak ingin melihat Kang Mas Senopati mendapat celaka. Iya, kita memang harus melihatnya ke sanggar. Keduanya kemudian melangkah dengan rasa was-was yang dalam, terutama dengan Warapalubi. Kelihatannya dia begitu mengkhawatirkan keadaan Senopati Naragupita. Keduanya pun sekarang sudah berada di depan pintu sanggar Kanuragan. Dengan perasaan cemas, menunggu menutup pintu. Kang Mas, bukalah pintunya. Apa sebenarnya yang terjadi, Kang Mas? Kang Mas! Ibu, mungkin pintunya tidak dikunci. Kita coba buka saja. Oh iya, Ibu lupa. Perlahan Menunggu membuka pintu sanggar itu. Ketika pintu telah terbuka lebar, bukan main terkejutnya Menunggu dan Warapalubi melihat Senopati Naragupita bersimbah darah. Sambil menjerit dan menangis, Warapalubi melihat tubuh yang tergeletak kaku itu. Yang telah terjadi di sini, Kang Mas. Kau yang telah membunuh Senopati Naragupita. Jawab, Kang Mas. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Kalau memang Kang Mas telah membunuh Senopati, sungguh tidak kusangka kekejamanmu semakin menjadi-jadi saja. Belum lama kau membunuh adik kandungmu sendiri. Sekarang kau membunuh teman akrabmu sendiri. Biadab. Mungkin sebentar lagi keluargamu sendiri yang akan kau bantai. Iya. Sekali lagi bicara, ku hajar lebih parah lagi kau. Warapalubi, kenapa kau menangisi Senopati Naragupita? Ayah sendiri kenapa membunuh dia? Kurang ajar. Ditanya malah bertanya. Jawab yang benar. Kenapa kau menangisi mayat laki-laki bodoh itu, Warapalubi? Karena ia kekasih saya. Dia tumpah segala-galanya bagiku, Ayah. Dan dia juga calon ayah dari bayiku yang sedang kukandung ini. Ulangi sekali lagi kata-katamu tadi, Warapalubi. Dan bicara yang benar. Jangan ngawur. Saya tidak ngawur, Ayah. Saya hamil. Kang Mas Naragupita ayah dari bayi yang kukandung. Keparat! Udah. Bangsat! Kau cemarkan nama baikku. Anak sial. Kau harus kubunuh. Aku tidak mau mempunyai keturunan dari orang yang kubenci tahu. Kau telah membuatku malu. Ayah seharusnya tidak perlu malu. Karena ayah sendiri mempunyai latar belakang yang memalukan. Ini sebenarnya adalah karma dari hasil perbuatan ayah dahulu. Saya tahu bagaimana ayah yang sebenarnya. Ternyata perbuatan buruk yang ayah lakukan tidak pernah hilang dari diri ayah. Ayah manusia keji, biadab. Mulutmu, anak
Menyingkir kau. Biarkan anak ini kubunuh. Sudah. Dia telah merusak masa depannya sendiri. Dan juga merusak angan-anganku. Sudah, Kang Mas. Tapi bukankah kau pun pernah melakukan hal yang seperti ini? Bahkan kejahatanmu melebihi perbuatan yang dilakukan anakmu. Lepaskan kataku. Warapalupi bisa mati nanti, Kang Mas. Biar dia mati. Dengan begitu aku tak akan menanggung malu yang berkepanjangan. Sudah. Cengkram mencari-cari Tumenggung Murtiwandawa semakin kuat. Sementara Tumenggung yang mencoba menyelamatkan anaknya tak bisa berbuat apa-apa setelah didorong ke pinggir. Ketika Tumenggung Murtiwandawa ingin menghantamkan tangan kanannya, tiba-tiba dari luar berkelebat sebuah bayangan menghantam tangan Tumenggung Murtiwandawa. Jari-jari tangan yang semula mencengkram Warapalupi kini terlepas, dan Warapalupi pun jatuh terkulai pingsan. Kurang ajar. Siapa yang berani turut campur dengan urusanku? Kau, rupanya kau. Ya, aku. Apa maumu mencampuri urusanku, Dewa Hasto? Dan apa keperluanmu datang ke tempatku ini? Tidak kusangka perbuatanmu tidak berubah, Kakak. Apakah kau tidak sadar bahwa kelakuanmu telah membawa bencana yang dalam? Peristiwa ini mengingatkan aku pada 29 tahun yang lalu. Sepertinya karma akibat perbuatanmu sedang berjalan, Kakak. Dan kalau kau tak mau merubahnya, maka semua ini tidak akan berakhir, Kakak. Dewa Hasto, jangan kau tambah lagi beban penderitaanku. Katakan saja apa tujuanmu datang kemari. Apakah kau akan menuntut balas atas kematian Kaluhurang? Kalau memang demikian, lakukanlah. Apapun tindakanmu, aku tak akan melawan. Kakang, aku bukan manusia picik. Apa untungnya aku membalas dendam? Tanpa ku balas pun kau sekarang tengah menghadapi pembalasan dari Yang Maha Agung. Coba ingat-ingat kembali peristiwa buruk yang pernah kau lakukan, Kakang. Kau harus bercermin dan mencoba untuk merubahnya. Cukup, Dewa Hasto. Aku tidak mau mengenang atau mengingat-ingat kembali keburukan masa laluku. Aku muak dengan segala yang pernah aku perbuat. Aku memang sedang putus asa. Lebih baik kau bunuh saja aku ini, Dewa Hasto. Aku muak dengan hidupku ini. Bunuh aku, Dewa Hasto. Tidak. Aku bukan seorang pembunuh, Kakang. Sikapmu yang seperti ini adalah sikap yang salah, Kakang Sakyamurti. Ini berarti sama saja kau bunuh diri. Dan bunuh diri bukanlah penyelesaian yang baik, tetapi justru akan membuatmu semakin bertambah dosa, Kakang. Aku benar-benar muak dengan semua ini, Dewa Hasto. Masalahku seakan-akan tak ada habis-habisnya menteror diriku sendiri. Aku tidak mengerti apa lagi yang harus aku lakukan. Setelah kematian Senopati Narakupita ini, mungkin aku akan menjadi buronan pemerintahan Kediri. Belum lagi dengan kedua anakku yang masih menyimpan dendam. Agak Dewa Batara, kenapa aku harus melakukan perbuatan buruk ini? Sambil mendekat wajahnya dengan kedua belah tangannya, Tumenggung Murtiwandawa menangis bagaikan anak kecil. Tubuhnya sampai terguncang-guncang menyesal perbuatan buruknya itu. Tetapi tiba-tiba saja, entah kenapa tangisnya mendadak berhenti. Sekarang Tumenggung Murtiwandawa berdiri, matanya merah,
tubuhnya bergetar hebat, dan juga terdengar giginya gemeretak menahan gejolak amarah. Seketika itu juga dia melesat keluar dari ruangan sanggar. Mas Dewa Hastu, lihatlah Kang Mas Tumenggung. Apa yang akan dilakukannya? Ya, tenanglah ya. Aku akan melihatnya. Tumenggung Murtiwandawa yang berlari keluar halaman ternyata mengamuk. Tiang-tiang penyanggah pendopo dihajarnya, dan seketika itu juga pendopo itu roboh. Berumpuas melampiaskan penyesalannya, kemudian Tumenggung Murtiwandawa berlari ke Taman Katumenggungan, di mana di sana banyak terdapat vas-vas bunga yang indah tersusun rapi. Dengan kemarahan dan pelampiasan penyesalannya, vas-vas atau pot-pot bunga itu dibanting sambil berteriak-teriak. Benda-benda keparat ini harus hancur semuanya. Aku muak melihat hasil dari kekotoranku. Kakang Murti, hentikan. Apa untungnya kau memporak-porandakan tempatmu sendiri? Benda-benda mati itu tak akan bisa menyelesaikan penyesalan batinmu. Berhentilah di tempatmu. Masih saja kau mau turut campur dengan urusanku. Apapun yang akan kulakukan, jangan coba-coba mencegahku, Dewa Hastu. Aku tidak ingin berbuat kotor lagi dengan membunuhmu. Oh, ternyata jiwa kotormu masih mendekam di dalam batinmu, Kakak. Kalau begitu, bunuhlah aku. Kalau memang itu akan membuatmu tenang, ayo silakan. Bukankah perbuatanmu itu sudah menjadi kebiasaanmu? Aku tak akan beranjak dari tempatku. Kalau memang itu keinginanmu, ayo silakan kakak. Ayo. Tumenggung Murtiwandawa melesat dengan cepat ke arah Biku Dewa Hastu. Namun sungguh di luar dugaan, ternyata Tumenggung Murtiwandawa bukannya hendak menghajar Biku Dewa Hastu, melainkan untuk melarikan diri keluar rego. Biku Dewa Hastu sempat terkejut melihat kelakuan kakangnya. Dengan cepat pula dia mencoba untuk mengejarnya. Tetapi ketika dia telah sampai di luar Katumenggungan, Tumenggung Murtiwandawa sudah melesat pergi menggunakan seekor kuda. Apa lagi yang akan dia lakukan? Kenapa Kakang Sakyamurti jadi begitu? Adi Dewa Hastu, kemana Kang Mas Murtiwandawa? Ia pergi, Kang Boain. Aku tidak sempat mencegahnya. Kang Mas, prajurit, apakah kau tahu kemana Gusti Tumenggung? Ampun Gusti, tadi Gusti Tumenggung hanya mengatakan bahwa beliau ingin ke istana Kediri. Selebihnya saya tidak tahu, Gusti. Jagat Dewa Batara, apalagi yang akan ia lakukan di istana Kediri? Adi Dewa Hastu, kenapa tadi kau tidak segera mencegahnya? Ini bisa berbahaya. Kang Mas pasti akan membuat masalah di sana. Aku sudah mencoba untuk mencegahnya, Kang Boayu, tetapi tidak berhasil. Sudahlah. Sebaiknya sekarang kita urusi Warapalupi. Kematian Senopati tentunya akan membuat batinnya hancur. Kenapa semuanya harus jadi begini, Adi? Detik-detik kehancuran kelihatannya sudah mulai muncul. Entah sebentar lagi apa yang akan terjadi. Sudahlah, Kang Boayu. Kau pun harus bisa menghadapi ini semua dengan tabah. Kau dengar itu? Kenapa ayah membunuh orang yang kucintai? Kakang Narakupita! Kakang! Warapalupi anakku. Nyai Tumenggung Murtiwandawa segera berlari menuju sanggar Kanuragan setelah mendengar Warapalupi berteriak-teriak tidak karuan. Namun belum sempat dia berada di sanggar itu, tiba-tiba Warapalupi telah keluar sambil berteriak-teriak.
Pakainya nampak kotor oleh darah Senopati yang melekat, dan dengan tubuh yang lemah, Warapalupi berlari, tetapi akhirnya limbing ke lantai. Warapalupi, kenapa kau jadi begini, Nduk? Sudahlah kamu, Ayu. Kelihatannya masalah ini makin berat saja. Sebaiknya Kang Bo dan Warapalupi menyingkir dari tempat ini. Aku yakin seluruh prajurit Kediri akan membuat masalah di sini. Dengan kematian Senopati Naragupita, Sri Baginda Kertajaya pasti murka. Maka sebelum terlambat, sebaiknya kita menyingkir dari tempat ini, Kang Bo. Tapi bagaimana dengan Warapalupi yang pingsan ini, Adi? Biarlah aku yang akan mengurusnya. Kalau kita tidak segera menyingkir, maka bahayalah yang akan kita alami. Kang Mas Murtiwandawa, kenapa selalu kau yang menjadi biang kehancuran ini? Tidak habis-habisnya kau menyiksa batinku. Sudahlah. Ayolah Kang Bo, ayo. Iku Dewa Hastus segera membawa Warapalupi yang pingsan. Kemudian ketiganya pun meninggalkan Katumenggungan. Sementara itu, Tumenggung Murtiwandawa yang telah menuju ke istana Kediri sekarang telah berada di depan pintu regol istana. Wajahnya yang kusut dan juga pakaiannya yang compang-camping membuat para prajurit jaga tidak mengenali siapa orang yang berada di hati. Baik, tunggu! Siapa kau? Apakah tidak tahu bahwa ini adalah regol istana raja? Jangan coba-coba menahanku, prajurit. Aku ingin menghadap Sri Baginda. Apa keperluan menghadap Sri Baginda, Manusia kotor! Jaga mulutmu, prajurit. Apapun keinginanku menghadap Baginda, kau tak perlu tahu. Kurang ajar. Rupanya kau ingin mencari masalah di istana Kediri. Di sana sebaiknya menyingkirlah sebelum kami berdua bertindak kasar. Rupanya kalian berdua sudah tidak mengenal lagi siapa aku. Lihat baik-baik siapa yang berdiri di depanmu ini. Apakah kalian berdua sudah lupa padaku? Kakang, sepertinya aku mengenal siapa orang berada di hadapan kita ini. Iya. Dia Tumenggung Murtiwandawa. Apa? Tumenggung Murtiwandawa? Sebaiknya kau tanyakan saja. Apakah benar atau tidak dia Tumenggung Murtiwandawa? Iya, Kakang. Kisana, apakah kau Tumenggung Murtiwandawa? Jawab yang jujur dan jangan coba-coba menipu kami. Ternyata kalian masih mengenalku. Bagus kalau begitu. Biarkan aku menghadap Sri Baginda Kertajaya. Tunggu. Aku masih meragukan kebenarannya. Tunjukkan lencanamu kalau kau memang Tumenggung Murtiwandawa. Ini. Apakah kalian masih belum puas? Iya. Sekarang kami baru percaya. Maafkan kami berdua, Gusti Tumenggung. Untung kalian belum bertindak terlalu jauh. Apakah Sri Baginda ada di singgasananya? Ada, Gusti Tumenggung. Tapi maaf, bukan saya tidak mengizinkan Gusti Tumenggung menghadap Sri Baginda. Sebaiknya Gusti Tumenggung berpakaian rapi dan menggunakan perlengkapan yang pantas sebagai penggawa kerajaan. Kurang ajar. Berani benar kau menegurku, prajurit rendah. Pangkatmu terlalu kecil untuk bertingkah di hadapanku. Lebih baik kau menyingkirlah. Tunggu, Gusti. Saya hanya menjalankan perintah. Jika Gusti berani berbuat lancang, maka saya akan melaporkan pada Sri Baginda. Berani jual lagak juga kau di hadapanku. Kedatanganku kemari sangat penting, prajurit. Aku harus segera menghadap Sri Baginda untuk melaporkan tentang kematian Senopati Naragupita. Senopati Naragupita tewas? Siapakah yang telah membunuhnya, Gusti? Kau tidak perlu tahu, prajurit. Kalau begitu, saya harus segera melaporkan tentang kejadian ini. Prajurit jaga itu pun segera bergegas pergi untuk menghadap Baginda Kertajaya. Dan tak lama kemudian dia sudah kembali sambil mempersilakan Tumenggung Murtiwandawa menghadap Sri Baginda. Sri Baginda sempat terkejut melihat keadaan Tumenggung Murtiwandawa. Kemudian dia pun menoleh ke arah Tumenggung Yudapaksa
yang kebetulan berada di situ. Benarkah apa yang dilaporkan oleh prajurit? Bahwa Senopati Maragupita telah tewas Tumenggung Murti Wandawa? Benar, Sri Baginda. Lalu siapa pembunuh itu? Hamba sendiri yang telah membunuh Senopati Maragupita. Sri Baginda Kertaraja bukan main terkejutnya. Dengan tatapan mata yang tajam, dia bangkit dari singgasananya. Wajahnya nampak merah oleh amarah yang tertahan. Perlahan dia mendekati Tumenggung Murti Wandawa sambil terus menatapnya. Kenapa kau lakukan hal itu, Tumenggung? Apakah kau tidak sadar bahwa Senopati Maragupita membawa perintah dariku? Hamba tahu bahwa Senopati membawa perintah dari tuanku. Tetapi itu bukan kesalahan hamba. Senopati Maragupita lah yang berani berbuat kurang ajar pada hamba. Ya, selama hamba menjadi punggawa kerajaan, mata hamba memang serasa tertutup oleh kenyataan yang ada di istana ini. Tetapi, setelah hamba pikirkan masak-masak dan hamba renungkan, ternyata banyak sekali kekotoran dan kebusukan yang nampak di sini. Wah, apa maksud dari kata-katamu itu, Murti Wandawa? Maaf, Sri Baginda. Izinkanlah hamba turut campur dalam masalah ini. Biarlah hamba yang menanyakan apa maksud dari kata-kata Tumenggung Murti Wandawa. Tanyakanlah, Yuda Paksa. Tumenggung Murti Wandawa, apa sebenarnya maksud dari kata-katamu tadi? Kau bicara seolah-olah tidak menghormati si Baginda. Rasanya sekarang bagiku tak ada lagi orang yang perlu kuhormati. Semuanya munafik, termasuk kau, Yuda Paksa. Kehadiranmu di sini hanya ingin mencari muka di hadapan Sri Baginda. Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu, Murti Wandawa. Mungkin akan lebih lancang jika aku menginginkan mahkota yang disandang Sri Baginda. Kurang ajar sekali kau, Murti Wandawa. Kau tidak menghormati lagi siapa aku ini. Yuda Paksa, tangkap Murti Wandawa. Kemudian ikat di alun-alun utara untuk menerima hukum picis. Ayo, tangkaplah aku, Yuda Paksa. Ya. Yuda Paksa segera menyerang dengan kesuknya, tetapi Tumenggung Murti Wandawa yang mempunyai kehebatan yang tinggi itu dapat berkelit dengan mudahnya. Ketika perkelahian itu telah berlangsung, salah seorang prajurit kemudian berteriak-teriak memanggil kawan-kawan yang lain untuk mengepung Tumenggung Murti Wandawa. Keadaan jadi nampak tegang. Sebentar kemudian bermunculanlah beberapa orang prajurit pilihan yang kemudian langsung mengepung Murti Wandawa. Murti Wandawa, lebih baik menyerahlah. Kau lihat siapa orang-orang yang berada di sekelilingmu. Kau pikir aku takut menghadapi mereka? Ha? Sekalipun 1000 prajurit yang menghadangku, aku tak akan beranjak untuk meninggalkan tempat ini. Ayo, majulah. Kalau perlu Kertajaya pun ikut turun tangan. Jangan bisanya bersembunyi jika ada pertempuran. Tutup mulutmu, Murti Wandawa. Kelancanganmu sudah melampaui batas. Sekalipun kelancanganku sudah melampaui batas, tetapi kenyataannya memang demikian. Kalian lihat saja kemana raja kalian. Dia enak-enak ongkang-ongkang kaki, sementara kalian harus mampus di tanganku. Rupanya kau memang tidak bisa lagi diajak sadar, Murti Wandawa. Kau memang harus mati di tanganku. Sangat menyenangkan sekali jika aku harus mati di tanganmu. Tetapi jangan membusungkan dada dulu, Yuda Paksa. Tumenggung Murti Wandawa bukanlah cecurut yang mudah kau tangkap. Bangsat, banyak mulut. Para prajurit, ayo tangkap manusia kembali. Tumenggung Murti Wandawa berkelit ke sana kemari dengan lincah. Dia masih belum menggunakan ajian andalannya. Sementara Sri Baginda Kertajaya yang sekarang berada di tempat persembunyiannya kelihatan nampak cemas.
Wajahnya pucat akibat ketakutan. Aku jadi tidak mengerti dengan sikap Tumenggung Murtiwandawa. Kenapa ia jadi berubah? Apa sebenarnya yang menyebabkan ia harus demikian? Oh, iya. Jangan-jangan ada orang lain yang mencoba mempengaruhinya. Atau barangkali orang-orang berdandir yang telah menghasutnya. Kurang ajar. Mudah-mudahan saja para prajuritku mampu membekuk Tumenggung Murtiwandawa. Dia memang orang yang hebat. Tapi sayang, kenapa dia jadi membelot? Aku tidak boleh keluar dari tempat persembunyian ini sebelum suasana menjadi tenang. Apakah perkelahian itu adalah detik-detik dari kehancuranku? Tidak. Biar bagaimanapun, aku harus tetap menduduki singgasanaku, dan Kediri harus tetap dalam genggamanku. Bagaimana Murtiwandawa? Apakah kau masih mencoba untuk melawan para prajurit yang akan siap membunuhmu? Apakah kau pikir dengan luka di punggungku ini aku akan menyerah? Ini belum seberapa, Yudapaksa. Aku tidak merasakan sakit apa-apa. Malah justru kenikmatan tersendiri yang kurasakan. Ayo, kita lanjutkan. Kenapa berhenti? Apakah kalian memang sudah tidak mampu melawanku? Manusia sombong, pengkhianat! Para prajurit, tenang lagi! Kali ini jangan hati-hati! Ayo maju! Kembali perkelahian itu berlanjut. Hajaran demi hajaran dapat ditepis dengan mudah oleh Tumenggung Murtiwandawa. Bahkan dia pun dapat merobohkan beberapa orang prajurit dengan mudah. Namun ketika dia berhasil membunuh seorang prajurit lagi, tiba-tiba dari arah lain, sebuah pedang berkelebat menghantam tangannya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Tumenggung Murtiwandawa ketika melihat sebuah pedang prajurit Kediri yang berkelebat ingin melukainya? Dan bagaimanakah dengan Biku Dewa Hastu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.